Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Tak peduli tua atau muda, sakit ataupun sehat, kematian akan tetap datang tanpa bisa dihindari. Namun, tak satu pun dari kita tahu kapan waktunya tiba. Ia datang tanpa pemberitahuan, tanpa bisa ditunda, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Setelah ruh meninggalkan jasad, manusia tidak lenyap begitu saja. Kematian bukan akhir segalanya, tapi awal dari alam yang baru, yaitu alam kubur. Di sanalah ruh manusia menanti, menunggu tibanya hari kebangkitan. Dan di sanalah pula dimulainya balasan atas amal perbuatan yang pernah dilakukan. Bagi sebagian orang, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman syurga. Namun bagi yang lain, kubur bisa berubah menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Inilah yang disebut azab kubur. Azab kubur bukan sekedar cerita, bukan pula dongeng yang diwariskan untuk menakut-nakuti anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membenarkan keberadaannya, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Suatu ketika, seorang wanita Yahudi datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Wanita itu berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur." Aisyah merasa heran, lalu ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Dan beliau menjawab, "Azab kubur itu benar adanya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh mereka benar-benar disiksa di dalam kubur hingga binatang pun dapat mendengar suara mereka." Aisyah berkata, sejak saat itu, beliau tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholat, kecuali beliau selalu memohon perlindungan dari azab kubur. Hadis riwayat Bukhari. Azab itu nyata dan bisa menimpa siapa saja yang Allah kehendaki. Namun karena kasih sayangnya, ada 3 waktu tertentu di mana azab kubur dihentikan sementara. 3 waktu ini disebut oleh para ulama sebagai momen di mana siksa kubur ditangguhkan. Bukan dihapus sepenuhnya, tetapi diberi jeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 3 waktu itu? Pertama, di antara 2 tiupan sangkakala. Hari kiamat akan diawali dengan 2 tiupan sangkakala. Tiupan pertama mematikan seluruh makhluk. Tiupan kedua membangkitkan mereka kembali dari alam kubur. Di antara 2 tiupan itulah terjadi masa jeda yang disebut sebagai masa fatrah. Masa ini adalah saat di mana penghuni kubur tidak merasakan azab, seolah mereka tertidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 52. "Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul." Quran surah Yasin ayat 52. Perkataan dari tempat tidur kami menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi rehat, tidak sedang disiksa, tidak pula merasakan ketakutan. Azab mereka dihentikan hingga tiupan kedua membangunkan mereka untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Kedua, selama bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Dan keutamaannya tak hanya berlaku bagi orang yang masih hidup, tetapi juga menyentuh mereka yang telah meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi disebutkan, sesungguhnya azab kubur diangkat dari orang yang meninggal selama bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Qurtubi. Bulan Ramadan adalah waktu di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di bulan ini, Allah memberikan keringanan bagi mereka yang sudah wafat. Azabnya dihentikan sebagai bentuk kemuliaan bulan Ramadan. Ketiga, pada hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia dalam sepekan.
Hari ketika Adam diciptakan, dan hari yang kelak menjadi waktu terjadinya kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur." Hadis riwayat Imam Ahmad. Fitnah kubur adalah ujian di alam barzakh, pertanyaan malaikat, tekanan kubur, dan siksa bagi yang berdosa. Namun, bagi orang yang wafat pada hari Jumat atau malamnya, Allah beri perlindungan dari semua itu. Itulah karunia besar yang hanya Allah anugerahkan kepada hamba yang dikehendakinya. Saudaraku, kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Apakah saat kita sedang bersujud, ataukah saat kita sedang lalai? Kita juga tak tahu, apakah kematian kita akan diiringi rahmat, atau justru dimulai dengan siksa. Namun yang kita tahu, Allah Maha Pengampun, dan Ia telah memberi kita waktu untuk mempersiapkan diri sebelum semuanya terlambat. Maka marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur. Jadikanlah kuburan kami taman dari taman-taman surga, dan jangan Engkau jadikan ia lubang dari lubang-lubang neraka. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam iman dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.